Loh iya dong. Jadi memang penguasa harus majority. Kalau nggak jalan pemerintahan yang akan dieksekusi ke depan. Kalau soal di situ hanya misalnya tinggal PDI Perjuangan dan PKS, civil society kan juga terlibat, media terlibat, majalah Tempo, koran Tempo konsisten. Dari penginderaan politik Anda, bro, siapa kira-kira yang pertama lompat nantinya? Atau diajak sama Pak Prabowo? Nasdem kah? Nggak perlu diajak. Saya rasa PKB dan Partai Nasdem akan call untuk bergabung. Menurut saya gitu ya. Gitu karena mereka nggak punya tradisi oposisi. Dan nggak ada alasan buat mereka oposisi. Mereka baik Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Surya Paloh setahu saya punya hubungan yang baik juga dengan Pak Jokowi. Nah karena itulah kemudian Barisan Nasional itu nantinya orang yang tepat menjadi pemimpinnya yang bisa menyatukan kekuatan-kekuatan politik partai ini adalah Pak Jokowi. Nah saya masuk ke bagian ini. Ini menarik nih. Ya. Tentu saja memori kita bisa berpendar kemana-mana. Ya. Pemerintahan dipimpin oleh Pak Prabowo, Barisan Nasional, setidaknya usulan dari Bro JG. Ini kan usulan saya, belum tentu Pak Jokowi mau loh. Katakanlah misalnya bahwa ternyata itu mulai digaungkan dan kemudian menjadi perdebatan. Saya jadi khawatir, tidakkah itu bisa menjadi awal dari perseteruan diam-diam antara dua orang yang Anda katakan tadi merupakan penyambung keterbelahan yang merisaukan pada dua pemilu yang lalu. Coba tampilkan pernyataan dari Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko mengatakan, ingatkan koalisi pemerintahan ada di tangan Pak Prabowo jika terpilih, bukan Jokowi. Ini pernyataan yang tidak bisa kita anggap sederhana loh. Iya. Oke. Nah, ketika kemudian pemerintahannya dipimpin oleh Pak Prabowo, tetapi kemudian ada barisan yang dianggap sebagai barisan nasional tadi itu dikendalikan oleh orang lain, saya tidak yakin bisa efektif, bro. Kalau saya yakin, kenapa saya yakin? Sederhana, begini cara berpikirnya. Pak Prabowo Subianto itu orang yang hatinya baik sekali. Dan kecintaannya kepada negeri ini jauh lebih penting dari hal yang lain bagi dia. Ketika dia jadi presiden nanti, dilantik Oktober 2024, maka energinya, tenaganya, pikirannya, semuanya akan tercurah bagaimana menyiapkan atau menjadi bahasa dia menjadi jembatan. Dia menjadikan dirinya jembatan untuk generasi muda membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah dengan begitu justru dia sangat membutuhkan seorang Pak Jokowi yang bisa mengurus koalisi partai-partai ini. Dengan begitu dia tidak direpotkan kenyinyiran parpol, ngambek-ngambeknya ketua umum parpol, gak perlu dia touch, dia gak perlu disentuh lagi. Bro, karena dia dibantu oleh orang yang secara profesional punya kemampuan menjadi solidarity maker. Dan itu kemampuan itu ada pada Pak Jokowi. Saya tentu saja memahami bagaimana psikologis kedua orang ini setidaknya pada 5 tahun terakhir. Ada respect antara satu sama yang lain. Saling respect mereka. Tetapi pada situasi ini tidak bisa saya sederhanakan seperti itu, bro. Satu pemimpin pemerintahan, satu pengendali koalisi yang kita sebut dengan Barisan Nasional, di mana kemudian akan ada banyak kebijakan politik di dalamnya. Saya belum paham bagaimana bisa memahami situasi ini. Ya kalau kita melihat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak terbuka ya, kita bisa punya asumsi seperti ini. Tapi setahu saya, di antara mereka sudah selesai. Mereka saling mempercayai, mereka nggak punya pikiran-pikiran buruk satu dengan yang lain. Persahabatan mereka dari 2019 sampai kemarin, itu persahabatan yang sudah teruji dengan segala macam hal. Kalau saya percaya, karena bagi saya dalam hidupnya Pak Prabowo itu ya menjadi presiden itu cita-citanya, Bro Akbar. Jadi ketika dia mencapai cita-citanya sebagai presiden, dia nggak pikirin lagi tetek bengek soal koalisi pemerintah. Dia nggak akan paksakan koalisi dia itu misalnya harus dia juga yang kontrol, melobi partai politik agar tetap nyaman bersama dia, harus dia juga yang lakukan. Saya nggak yakin dia punya energi begitu besar, begitu banyak untuk melakukan kerja-kerja kayak begitu. Nah,
fungsi ini yang paling piawai melakukannya menurut saya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi punya kerendahan hati, punya kemampuan memberikan respek kepada orang lain, mengajak orang bersama. Itu kemampuan yang langka. Hanya Pak Jokowi yang punya kemampuan seperti itu. Bro, gitu. Saya sedang mencoba mengembangkan nalar saya untuk memahami ini. Anda ingin mengatakan apa sebenarnya? Saya ingin mengatakan bahwa keraguan Budiman misalnya, keraguan Bro Akbar itu karena Bro Akbar dan Budiman nggak terlalu percaya hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu dalam sekali. Saya malah ingin bertanya pada hal yang lebih jauh dari itu. Apa itu? Mereka udah bersepakat. Loh, saya menata ini baru gagasan kok, gimana? Pertanyaannya terlalu kecepatan itu. Kami terbiasa agak cepat-cepat di sini, Bro. Ya, apa yang saya maksud adalah ada banyak catatan bagus yang kita bisa perdebatkan pada usulan Anda ini. Makanya kemudian saya begitu bersemangat membahasnya. Tetapi ketika pada tingkat eksekusi nantinya sampai pada model seperti itu, saya malah menjadi khawatir itu tidak akan jalan karena oke lah Pak Prabowo bisa mengatakan begini, oke, atas nama bangsa dan segala macam itu. Tapi kan Pak Prabowo tidak sendiri di situ, ada banyak orang di situ, ada banyak kepentingan di situ, ada banyak tokoh di situ yang kemudian bisa mengatakan begini, kami juga sudah menginvestasikan banyak hal di sini. Masa Pak Jokowi lagi misalnya seperti itu. Gini. Ini saya bicara ya, jujur juga ya. Ya. Mau aja belum tentu Pak Jokowi. Iya. Jadi jangan pula kita pikir dia akan berhadapan sama Pak Prabowo. Oke. Bersedia aja belum tentu mau Pak Jokowi. Justru kalau saya jadi Pak Prabowo, ketika inisiatif Barisan Nasional ini terbentuk ya, justru saya sebagai Pak Prabowo kan minta Pak Jokowi untuk memimpinnya. Kalau saya, tapi rasanya ya Pak Prabowo juga akan punya pikiran yang sama. Karena itu meminimize persoalan-persoalan dia sebagai presiden, Kepala negara gitu ya. Iya, dia bisa fokus hanya menjadi presiden untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya betul-betul pembangunan gitu. Kalau kita harus membuat garis batas kewenangan, Ya. seperti apa nantinya? Saya bayangkan begini, Bro ya. Ya. Ini Barisan Nasional ini tidak hanya soal pilkada ya. Ya dong, Banyak kebijakan di situ di dalamnya. Ya. Maka kemudian itu mau tidak mau akan bersentuhan dengan sumbu istana sebagai pusat atau magma kekuasaan. Pada bagian itu yang saya masih mencoba menimbang-nimbang batasannya sampai di mana. Kalau saya optimis, kenapa? Barisan Nasional ini kan terdiri dari banyak partai. Ya. Katakanlah nanti kalau bergabung ya Partai Nasdem dan Partai PKB, berarti kan ada 5-6 partai nanti di sini. Oke. Nah, Bro Akbar bisa bayangkan nggak 5-6 partai ini kan ada 5-6 kepala dikali oleh orang sekeliling yang penting-penting kali 2 misalnya udah 12 kepala. Oke. Artinya apa? Artinya keputusan yang lahir di tangan Pak Jokowi melalui diskusi panjang dengan 12 orang ini atau 12 kepala ini pasti adalah keputusan yang paling baik kan. Karena lahir dari banyak kepala, kemudian bisa diterima oleh semuanya, pasti karena yang terbaik pilihan-pilihan kebijakannya. Nah pertanyaan saya kan sederhana, kalau Pak Jokowi udah mampu mencarikan pilihan-pilihan kebijakan yang begitu bagus, dihasilkan dari banyak kepala, dan kemudian sepakat ada konsensus untuk mengeksekusi ini, Pak Prabowo kan diuntungkan sekali. Karena dia mengeksekusi sesuatu yang didukung oleh semua koalisinya. Gitu. Ini yang saya bayangkan ya. Nah, saya ngerti maksudnya Bro Akbar. Nanti ada orang sekelilingnya Pak Prabowo bisik-bisik, Pak Prabowo ini jadi presiden. Sebenarnya yang jadi presiden masih Pak Prabowo. Kan itu. Ya, betul. Pertanyaan nakal itu kan. Betul. Saya nggak merasakan itu. Oke. Karena apa? Karena saya menganggap bahwa lagi-lagi saya percaya Pak Prabowo hatinya baik sekali. Dan memang cita-cita dia jadi presiden itu untuk Indonesia. Gitu. Dia gemes aja, makanya dia maju terus. Bro aja terpilih DPR berkali-kali, sekali nggak terpilih udah nggak mau maju lagi. Ini dia nggak peduli, dia maju terus. Artinya apa? Memang dia mau sampai ke posisi ini.
Dan dia mau gunakan posisi ini bagaimana dia sukses sebagai seorang presiden Indonesia. Kalau pada bagian itu, bro, saya tentu saja bisa memahami ya. Ya. Tapi ini menjadi tidak sederhana ketika kita berbicara tentang, sebenarnya kita bicara tentang share kekuasaan loh ini. Oh iya. Itu yang membuat saya jadi agak sengit bertanya soal ini, karena di satu sisi ada presiden, di sisi lain ada semacam kepala staf koalisi, kira-kira gitu. Iya. Seperti itulah kira-kira. Seperti itu kira-kira. Maka kemudian mau tidak mau saya harus bertanya tentang pembagian dan zonasi kewenangan dan kebijakan dari kedua orang ini. Nggak perlu dibagi, Bro Akbar. Kenapa? Karena kan levelnya Barisan Nasional ini adalah policy. Oke. Yang akan dieksekusi oleh presiden. Jadi sama Dia kan bukan eksekutor, mereka barisan partai kok. dia bisa menjadi West Wing juga ya. Ya tentu West Wing dalam format yang lebih besar lah, lebih makro gitu lah. ya. Karena partai-partai isinya bukan Partai-partai. orang gitu ya, bukan personal. West Wing itu harusnya ada di KSP. Saya sih usul ke depan harusnya Pak Prabowo KSP-nya itu harus kayak West Wing di Amerika. Karena kan kadang-kadang lucu kalau kita mendengar ada pernah konon di Indonesia ada presiden yang tanya sama menterinya program you apa. Kan lucu. Betul. Kan harusnya ini program saya Pak Menteri, kamu saya jadiin menteri bisa nggak eksekusi ini? Kan harusnya begitu. Nah ini pernah terjadi di Indonesia. Diangkat menteri, dia tanya menterinya mau ngerjain apa. Saya paham pertanyaan. Itu kan lucu. Iya. Gitu. Nah harusnya kenapa West Wing KSP terus jadi West Wing? Karena dengan menjadi West Wing KSP itu maka presiden seperti Pak Prabowo akan sangat terbantu karena setiap kementerian nanti si KSP ini akan siapkan target-target yang menjadi visi misinya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo enak panggil menterinya, Pak Menteri, ini yang harus Anda jalankan 6 bulan ke depan ya. Laporan kepada saya ya. Nah, laporan kepada saya, tetapi Anda juga sisihkan ke KSP ya, karena KSP juga akan kontrol apakah Anda bisa nggak mencapai target 6 bulan ini ke depan. Kira-kira kayak gitu. Jadi presiden itu betul-betul enak karena dia sudah punya dukungan target-target masing-masing kementerian. Kita clearkan, tampilkan tadi komposisi tadi itu ya. Oke, jadi pada bagian ini harus kita clearkan, bro. Kenapa? Karena ini orang-orang ini sedang mencurigai siapa bertemu siapa diundang siapa kan gitu ya. Saya rasa nggak perlu lagi curiga-curiga, simple aja. Tradisi oposisi itu hanya di PDI Perjuangan dan di PKS. Oke, sekarang PKB dengan Nasdem ke sana. Ya. Meskipun belum declare ya. Ya. Bagaimana dengan P3? Sana juga. Pasti ke sini. Iya. PKS Kan P3 juga nggak punya tradisi oposisi. PKS yakin masih akan bertahan jadi oposan? Dugaan saya ya mungkin kalau kita tanya ke pengurus PKS ada yang pengen masuk ke pemerintahan. Saya malah mendengar itu. Iya. Ada pengen juga yang masuk ke pemerintahan. Nah tetapi kan apakah kan perlu juga ada wisdom kan di kelompok yang seperti Bro Akbar tadi. Masa semuanya mau diambil? Betul. Kalau menurut saya idealnya ya ditinggalkan minimum 2 partai lah di luar pemerintahan. Artinya meskipun mereka mau gabung, tapi bisa dikatakan Bilang sorry lah bro, lo tolongin kita sebagai oposisi lah. Gitu. Mobil udah penuh bro. Bukan bagi-bagi tugas lah bro. Iya, Sama-sama bagus buat bangsa gitu. Kan kalian udah biasa juga oposisi gitu. Kalau kalian nggak kasih kami kritik-kritik, kami nanti jalannya nggak lurus gitu. Harus ada juga pembagian tugas itu, Bro Akbar. Ya betul kan? Saya tidak bisa menahan ketawa saya mendengarkan ini. Oke. Nah, terjadi tadi kemudian ada Barisan Nasional. Ya. Usulannya meskipun itu Bro Jeffrey mengatakan belum yakin juga saya Pak Jokowi mau kalau ditawarin gitu kan. Tapi kira-kira konsepnya ada. Oke, kita menunggu cerita ini. Apakah benar terjadi atau tidak? Tapi pada banyak bagian perdebatan kita tadi ada bagian yang saya suka tentang bagaimana kemudian menghindarkan money politik, transaksi
menemukan orang yang layak untuk diajukan Kompetensi. gitu kan. Kompetensi. Jangan orang-orang yang goblok-goblok itu ya saya terpaksa menggunakan kata goblok. Iya. Karena sejujurnya banyak betul Ya kepala karena daerah. jual beli tiket itu tadi. dia gitu. Dengan adanya Barisan Nasional ini, maka orang yang akan melamar itu tahu diri. Kalau nggak kompeten, dia akan diadu di konvensi internalnya Barisan Nasional gitu. Saya setuju itu, Bro. Nah, satu-satunya yang mengganggu pikiran saya itu tadi ya soal bagaimana garis koordinasi antara kepala negara dengan kepala atau penanggung jawab dari koalisi. Tampaknya isu ini harus saya bahas lagi dengan sahabat saya ini, Bro JG, pada beberapa episode yang akan datang. Atau kita bawa aja kali ya isu ini. Kalau menurut saya Bro Akbar harus ajak Hasan Nasbi, Kodari, M Kodari untuk ngobrol tentang ini. Kenapa dengan mereka? Tugas mereka kan udah selesai. Dua putaran. Menurut saya mereka punya tanggung jawab mensukseskan Prabowo Gibran ini bukan hanya sebagai presiden terpilih, tapi sukses juga dalam pembangunan. Jadi gitu. bukan hanya menyukseskan satu putaran. Loh, mereka kan memang pakar-pakar politik kan. Jadi tugas mereka nggak hanya sampai ke kontestasi, Oke. harus sukses juga dong Prabowo dan Gibran ini Bagaimana sebagai ini presiden dan pemerintah ya? wakil presiden. Oke.